kadangan kita malam ini tentang ruh. Bahwasanya pada diri kita itu ada ribuan ruh. Ada ribuan ruh di dalam diri kita itu. Karena apa? Karena setiap bagian organ vital diri kita itu masing-masing memiliki ruh. Seperti halnya kuku. Kuku ini ada ruhnya sendiri-sendiri. Maka kuku ini ada 20 kan ya. Karena 5 jari tangan, 10 jari tangan, 10 jari kaki. 20 jari ini kan masing-masing ada kukunya sendiri. Nah, itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan jari. Itu ada ruhnya sendiri. Kulit ada ruhnya sendiri, daging ada ruhnya sendiri, urat ada ruhnya sendiri, tulang ada ruhnya sendiri, usus kita ada ruhnya sendiri, semuanya ada ruhnya sendiri. Belum lagi yang namanya bulu. Bulu itu setiap bulu itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Rambut ada ruhnya sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam diri kita itu ada ribuan ruh. Namun ribuan ruh itu tadi tidak perlu diitu ini. Cukup dicintai, cukup dikasihi, cukup disayangi dengan kesadaran hidup kita. Tidak perlu yang lain. Namun di antara ribuan ruh yang terdapat di dalam diri kita, itu ada 5 ruh yang paling utama. Ada 5 ruh yang paling utama, yaitu sedulur papat kalimo pancer atau sedulur papat dengan hidup. Itu yang paling utama. Mereka berlimalah yang memimpin. Jadi kalau tubuh kita itu diibaratkan kerajaan, kalau tubuh kita ini diibaratkan kerajaan, maka Tuhan itu sebagai raja. Dia bertahta di Baitul Makmur. Otak atau pikiran kita ketika berurusan tentang dunia. Dia bertahta di Baitul Muharram, hati atau batin kita ketika berurusan dengan non dunia. Kalau bahasa awamnya akhirat, urusan akhirat ya, urusan setelah mati. Dan bertahta di Baitul Muqaddas atau kelamin syahwat ketika berurusan dengan sebuah penciptaan. Nah, di 3 hal itulah Tuhan sebagai raja bertahta. Sedangkan patihnya adalah hidup. Hidup kita adalah patihnya. Dan 4 anasir atau 4 saudara kita adalah senopatinya. Sedangkan prajuritnya itu adalah seluruh ruh yang menempati di badan kita. Itu kalau diibaratkan sebuah kerajaan. Kalau tubuh kita ini diibaratkan sebuah kerajaan. Nah, ribuan ruh itu bergantung kepada 4 senopati ini. Nah, sedangkan 4 senopati ini bergantung kepada patihnya. Dan patih ini hanya patuh kepada rajanya. Empat senopati dengan 1 patih ini masing-masing mempunyai keinginan sendiri-sendiri, mempunyai kehendak sendiri-sendiri, mempunyai kemauan sendiri-sendiri. Namun yang 4 tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sebatas punya keinginan, punya kemauan. Selain dari keinginan dan kemauan, 4 senopati ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa plus punya keinginan adalah patihnya, yaitu hidup kita. Nah, sekarang coba panjenengan renungkan.
tubuh kita atau raga kita yang satu ini diinginkan oleh 5 ruh. Maka 5 ruh ini keinginannya berbeda-beda. Apa yang akan terjadi? Semisal contoh, hidup ingin tubuh kita diam. Kemudian mutmainah kita ingin tubuh kita ke selatan. Alwamah kita ingin tubuh kita ke barat. Amarah kita ingin tubuh kita ke timur. Supiah kita ingin tubuh kita ke utara. Ya, apa yang akan terjadi? Itulah pentingnya dan perlunya mengenal wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah 5 ruh sang penggerak raga kita ini tadi. Jadi selama seseorang itu belum mengenal sedulur papat kalimo pancernya, maka ya selama itu dia akan terombang-ambing, akan bermasalah dan lain sebagainya. Karena satu tubuh dikehendai oleh 5 ruh. Dan kehendaknya berbeda-beda. Tidak sama. Sesungguhnya ribuan ruh di dalam diri kita itu sebenarnya saling berkomunikasi, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bercengkrama, saling bekerja sama. Tidak ada satupun yang berselisih paham, tidak ada satupun yang berebut hak. Karena apa? Karena masing-masing ruh punya hak sendiri-sendiri. Namun dikarenakan ketidaktahuan kita, nah ini terjadi sebuah perselisihan. Nah, perselisihan para ruh yang ada di diri kita inilah yang menyiksa diri kita. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, sang penggerak tubuh kita, masing-masing ini memiliki sifat dan sikap bawaan asli dari sananya. Ruh kita mutmainah, sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Jadi selain pasrah kepada Tuhan, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya seperti itu. Jadi selain hanya pasrah kepada Tuhan, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ruh kita alwama, itu sifatnya menerima keputusan Tuhan. Selain menerima keputusan Tuhan, dia tidak tahu. Tentang apapun dia tidak tahu. Dia hanya tahu menerima apapun keputusan Tuhan. Sedangkan sifat daripada ruh suci kita atau hidup kita adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Selain mempersilahkan kuasa Tuhan, ruh suci kita atau hidup kita itu tidak tahu apa-apa. Begitu juga dengan ruh kita amarah. Sifat daripada ruh kita amarah adalah merasakan kenyataan Tuhan. Selain merasakan kenyataan Tuhan, dia tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sedangkan ruh supiah kita sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang Tuhan.
kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya itu yang dia tahu. Itulah 5 sifat asli bawaan mereka berlima dari sananya, dari awal mulanya. Namun dikarenakan warisan-warisan yang kita asumsi seumur hidup, mereka berlima menjadi lupa dengan sifat aslinya. Mereka berlima menjadi lupa dengan sifat aslinya. Itu dikarenakan warisan-warisan yang seumur hidup kita konsumsi. Entah itu dari keluarga, dari orang tua, dari tetangga, dari masyarakat, dari guru, dan dari mana saja. Itu yang menjadikan mereka berlima lupa dengan sifat aslinya mereka berlima. Mungkin ada pertanyaan. Lah kalau sifat mereka berlima adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan, berarti manusia itu bodoh. Memang iya. Aslinya manusia itu bodoh. Karena hanya bisa pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Yang dia bisa itu hanya menebar cinta kasih sayang Tuhan. Selain menebar cinta kasih sayang Tuhan, manusia itu sesungguhnya bodoh, tidak bisa apa-apa. Nah, kalau seperti itu, zaman sekarang harusnya nggak semodern ini. Zaman sekarang tidak semodern ini. Harusnya tetap kuno seperti zaman kakek moyang kita Adam, seperti zaman nenek moyang kita Hawa. Nggak bisa seperti itu. Kita mengambil satu sejarah dari seorang nabi. Ketika itu dunia sedang terjadi bencana. Dunia sedang terjadi bencana. Dan bencana itu berupa air bah atau banjir bandang. Di tengah-tengah kejadian bencana banjir bandang, salah seorang nabi berusaha menolong umatnya sambil berdiri di atas air. Seorang nabi berupaya menolong umatnya yang menjadi korban banjir itu tadi sambil berdiri di atas air. Kemudian umat itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ilmu apa yang engkau gunakan?" Dan Nabi berkata, "Aku tidak menggunakan ilmu apapun." Lalu yang menjadikan engkau bisa berdiri di atas air, tidak tenggelam, itu apa? Nabi menjawab, "Andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, 'Wahai gunung, pindah di depan rumahku,' maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumahmu."
Itulah iman. Dan iman yang selama ini sering kita dengar, tak lain dan tak bukan adalah pasrah kepada Tuhan. Menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Yang sering saya bahasakan dengan istilah wahyu pancalaku. Jadi jangan dikira hanya dengan pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan, tidak bisa bikin pesawat. Jangan dikira. Lawang gunung aja bisa diperintah. Itu loh, mujizat dari sifat asli bawaan mereka berlima. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya andai saja setiap manusia hidup beriman, artinya sedulur papat kalimo pancernya kenal dengan sifat aslinya, tahu dengan sifat aslinya, untuk bisa membaca itu tidak perlu sekolah. Untuk bisa makan tidak perlu banting tulang. Kenapa? Lawang gunung aja bisa diperintah. Nah, selama ini kita tidak tepat memaknai iman. Selama ini kita memaknai iman itu yakin atau percaya. Selama ini kita mengartikan, memaknai iman kan yakin, percaya, ya enggak? Saking percayanya, saking yakinnya, enggak pernah pasrah kepada Tuhan. Enggak mau menerima keputusan Tuhan, saking yakinnya, saking percayanya. Saking percayanya, saking yakinnya, selama itu Tuhannya ditaruh di dompet, disimpan di lemari. Tidak pernah dipersilahkan. Jadi keimanan kita selama ini sudah mengekang Tuhan, sudah membelenggu Tuhan. Bahkan lebih konyolnya lagi, ketika ada seseorang yang menghina Tuhan, Tuhan tidak boleh marah. Jangan marah Tuhan, kamu tetap duduk manis di situ. Biar aku yang meledakkan bom kepada orang yang menghinamu. Tuhannya dibela. Karena Tuhannya nggak bisa apa-apa, makanya perlu dibela. Tuhannya goblok, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya harus dibela. Kalau nggak dibela kasihan, dia stroke. Lah, keimanan seperti ini loh selama ini yang kita lakukan. Kita yakin, kita percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, maha wah. Tapi selama itu kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kehebatannya. Selama ini kita selalu meletakkan Tuhan di dalam lemari. Apapun itu diselesaikan sendiri. Tuhan, diam aja kamu di situ. Saya yang akan maju ke medan perang. Ini janjane piye ini? Lalu Tuhan diperlakukan seperti itu.
Soalnya Tuhannya Tuhan setruk, nggak bisa apa-apa. Makanya kalau ada yang menghina perlu dibela. Kalau ada yang merongrong perlu dilindungi. Lawang Tuhannya setruk. Yang paling penting dan utama adalah sikap asli mereka berlima. Jadi selain memiliki 5 sifat bawaan asli mereka berlima dari sananya, mereka berlima juga memiliki sikap asli. Lah, sikap asli mereka berlima inilah pusaka kita. Yang harus kita praktekkan ketika kita melakukan patrap samadhi. Apakah sikap mereka berlima? Sikapnya ruh kita mutmainah adalah manembah. Sikapnya ruh aluamah kita adalah manunggal. Sikapnya ruh suci kita atau hidup kita adalah lebur. Sikapnya ruh amarah kita adalah sempurna. Sedangkan sikapnya ruh supia kita adalah maha sempurna. Tertulis lengkap dalam sebuah kertas yang saya pajang di dalam aula. Jika harus diperlengkap, sikapnya adalah manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning patilan urip. Itu adalah sikap asli mereka berlima, bawaan dari sananya. Nah, sikap ini yang perlu kita terapkan ketika kita melakukan patrap samadhi. Manembah berarti sujud. Ruh kita mutmainah di dalam wahyu pancagaib adalah kunci. Artinya, ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, jiwa kita harus berkesadaran sujud. Harus berkesadaran sujud. Ruh aluamah kita di dalam wahyu pancagaib adalah paweling. Artinya, ketika kita melakukan patrap paweling dan membaca bacaan paweling, kesadaran kita harus kesadaran manunggal. Sedangkan ruh suci kita atau hidup kita di dalam wahyu pancagaib adalah asmo sejati. Artinya, ketika kita menyebut asmo sejati kita di saat patrap mijil, kesadaran kita harus kesadaran lebur. Baru bisa mencapai yang disebut kesempurnaan. Sebab karena itu saya pernah memberikan sebuah motivasi
Ketika patrap mijil dan menyebut asmo sejati, perhatikan baik-baik, sadari baik-baik. Karena apa? Karena ketika penyebutan asmo sejati ini terucap atau terbatin, maka sedulur papat kalimo pancer kita itu sudah tidak ada, sudah lebur menjadi satu kesatuan dengan dat Tuhan. Artinya, setelah penyebutan asmo, sabda mijil itu bukan kita. Yang melakukan sabda mijil itu sesungguhnya sudah bukan kita, melainkan sang penguasanya kita. Sebab karena itu sesungguhnya mijil itu mahanani. Ya, mijil itu mahanani. Kalau mijil ini belum mahanani, berarti kesadaran kita masih belum lebur. Kesadaran kita tentang sedulur papat kalimo pancer ini masih belum lebur. Mijil berarti miji. Miji itu maksudnya satu, menyatu. Jadi sedulur papat kalimo pancer kita itu enggak ada, lebur di situ. Kemana? Menjadi satu dengan Tuhan. Lah, untuk bisa menyadari kesadaran Tuhan, maka Tuhan itu sendiri yang harus disabdakan. Jadi, ketika sedulur papat kalimo pancer kita melebur menjadi satu dengan Tuhan, lah itulah yang disebut Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Sebab karena itu sifat di dalam mijil adalah merasakan kenyataan Tuhan. Dikarenakan sesungguhnya sudah tidak ada bedanya antara wujud kita, jiwa kita, hidup kita, alam semesta seisinya. Jadi bacaan mijil itu amat sangat sakral aslinya. Karena apa? Karena jika kesadaran kita belum kontinu, jika kesadaran kita belum universal, di dalam mijil ini tidak jelas. Di dalam mijil ini tidak jelas. Kalau kesadarannya belum kontinu, kalau kesadarannya belum universal. Kenapa dikatakan tidak jelas? Siapa yang patrap mijil? Siapa yang bersabda mijil? Kalau mijil sowan yang digunakan, yang sowan siapa, yang disowani siapa? Lawang sudah tidak ada bedanya. Kalau yang digunakan mijil sampurno, yang disempurnakan siapa, yang menyempurnakan siapa?
Kalau yang digunakan mijil toto lenggah, yang ditoto siapa, yang menoto siapa? Tidak jelas. Jika kesadarannya belum kontinu, jika kesadarannya belum universal. Dikarenakan apapun itu sudah tidak ada bedanya ketika berada di dalam dimensi mijil. Karena arti maksud daripada mijil adalah miji. Menyatu. Menyatu dengan apa? Apapun itu. Menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan. Bagaimana mau membedakan? Lawang satu. Nah kalau 2, 3 bisa dibedakan. Ini satu. Sebab itu, disadari atau tidak disadari, sebelum kesadaran kita kontinu dan universal, pasti panjenengan ngambang ketika ada di dimensi mijil. Itu bisa dipastikan. Karena dimensi mijil hanya bisa ditempati oleh kesadaran murni atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi yang tak lain dan tak bukan adalah kesadaran kontinu atau kesadaran universal. Terlebih lagi yang sedikit rawan adalah di dalam mijil sowan. Di dalam mijil sowan ada penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang tak lain dan tak bukan adalah sebagai sebutan dari kemanunggalan dari seluruhnya itu tadi. Nah ini sesungguhnya makhluk tidak akan mampu di sini. Ketika Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini tersebut atau terkata, entah itu melalui ucapan atau melalui batin atau melalui pikiran, nggak ada yang mampu. Namun dikarenakan Tuhan adalah maha cinta kasih sayang, manusia diberi pengampunan tentang itu. Dan pengampunan tentang ini diberikan secara berulang-ulang. Tiada henti. Gagal diberi pengampunan lagi. Gagal diberi pengampunan lagi. Sampai manusia itu benar-benar bisa kontinu dan universal kesadarannya. Dan ketika kesadarannya sudah kontinu dan universal, sesungguhnya suci itu bisa berhadapan dengan kita, bukan sekedar kita tempati. Ketika kesadaran sudah kontinu dan universal, sesungguhnya Tuhan itu bisa berhadapan dengan kita, bukan sekedar kita tempati. Namun selagi kesadaran kita belum kontinu dan universal, maka Tuhan itu masih sebagai tempat. Masih sebagai tempat. Jadi hanya bisa kita tempati. Artinya tidak bisa kita ajak berkomunikasi, kita ajak bercengkrama, dan lain sebagainya. Tidak bisa, lawang tempat. Maka 5 ruh kita sesungguhnya itu bisa bercengkrama dengan Tuhan.
Buktinya apa? Bahwa ruh kita bisa bercengkrama dengan Tuhan. Saya mengambil sampel ulang tentang informasi dari saya terkait awal mula penciptaan makhluk paling sempurna, yaitu kakek moyang kita Adam. Ketika tubuh atau raga kakek moyang kita Adam selesai dicipta, dan dimasuki 4 esensi kesaktiannya yang kemudian ditiupi ruhnya, Tuhan itu memanggil atau mengumpulkan seluruh ruh, yang kemudian seluruh ruh itu diperintah untuk tunduk, hormat, dan memberi salam kepada kakek moyang kita Adam. Nah, dari bahasa atau dari kata-kata, seluruh ruh aku panggil, kemudian aku perintah untuk tunduk dan memberi salam kepada Adam, berarti ruh ini kan bisa berkomunikasi. Sebelum penciptaan kakek moyang kita Adam, Tuhan membicarakan rencananya terlebih dahulu terhadap seluruh ruh. Ketika itu seluruh ruh itu dikumpulkan. Kemudian Tuhan berfirman, maksudnya Tuhan berkata, aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu Tuhan berkata seperti itu di hadapan seluruh ruh. Kemudian seluruh ruh itu berkata, mengapa engkau hendak menciptakan manusia di bumi? Karena manusia itu akan membuat kerusakan di bumi nantinya. Tuhan menjawab, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ini kan komunikasi antara Tuhan dengan ruh. Artinya 5 ruh kita, bahkan seluruh ruh yang ada di dalam diri kita itu bisa berhadapan dengan Tuhan, bisa bercengkrama dengan Tuhan. Namun kebisaan itu sebelum kita mengkonsumsi asumsi-asumsi apapun. Artinya kita masih dalam keadaan bodoh. Yang bisa kita lakukan hanya pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Baru itu yang bisa kita lakukan. Kita belum terpikirkan tentang hal yang lain. Ini real loh. Ini nyata. Kalau panjenengan penasaran, ini bisa dibuktikan secara real, secara logika. Caranya membuktikan bagaimana? Ketika kita baru lahir, baru bersentuhan dengan udara, pada saat itu status kita itu adalah status suci. Artinya masih bodoh, masih asli, hanya bisa pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan. Selain 5 hal ini, kita belum bisa apa-apa. Artinya kita masih benar-benar bodoh, masih benar-benar suci. Jadi saya beritahu caranya membuktikan seperti ini. Cari bayi yang baru lahir. Cari bayi yang baru lahir.
jangan lebih dari 3 hari umurnya. 1 hari baru berumur 1 hari atau baru berumur 2 hari. Lah, ketika bayi itu dalam keadaan tidur, letakkan sesuatu yang menurut panjenengan itu bisa mencelakai bayi. Biasanya bayi baru lahir itu kan diberukut ya, nggak bisa gerak kan, tangannya kakinya kan dibuntal, dibet-ubet, dibedong itu namanya ya, nggak bisa bergerak kan, dia hanya kelikat-kelikut gitu kan. Letakkan sesuatu yang menurut panjenengan itu bisa membahayakan bayi. Satu misal pisau. Perjalankan pisau itu tadi di telinga sang bayi dengan cara seperti ini. Yang penting bayi itu terasa, bayi itu harus terasa ya. Perjalankan mulai dari pipi atau bagaimana, terus arahkan ke telinganya. Secara otomatis telinga bayi itu akan menutup. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Telinga bayi itu akan menutup dengan sendirinya. Otomatis. Itu sebagai bukti bahwa sedulur papat kalimo pancernya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Namun sayangnya, kebiasaan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan, hanya ketika kita masih suci saja. Sebenarnya, istilah suci ini tadi kan sederhana banget. Istilah suci, sucinya diri manusia kan sederhana banget kan. Kita bisa ngambil dari gambaran bayi itu tadi. Kita bisa mengambil sampel dari bayi itu tadi loh. Bayi itu disebut suci apakah dia melakukan puasa, melakukan tapa brata, atau mungkin kuliah. Tidak ada yang dilakukan oleh bayi itu. Tapi kenapa bayi itu disebut suci? Dikarenakan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya belum kemasukan apapun. Lah sesungguhnya kalau kita itu masih dalam keadaan suci seperti ketika kita masih bayi, kita pun akan mengalami sama seperti bayi itu. Mau baju baru? Nggak perlu banting tulang cari uang untuk beli baju baru. Tinggal baju barunya datang. Kira-kira ya enggak? Ya, baju barunya datang. Lapar pengen makan, makanannya datang. Dia enggak kemana-mana. Apapun yang dia butuhkan yang datang. Nah, kalau sampai melakukan kesalahan, bukan pengadilan yang akan kita dapatkan, tapi pujaan. Nah, ini bisa kita ambil dari bayi tadi. Ketika kita ngutang bayi, nah ning 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 dang, nah, kencing dia.
Ayo, mau ditampar? Kau ciumi dia. Coba kalau yang ngencingin jenengan. Ya, melakukan kesalahan bukannya dihakimi, malah mendapat pujian. Itu loh suci. Namun seiring berjalannya waktu, suci itu kan menghilang dari kita. Sebenarnya tidak menghilang. Dia tidak kemana-mana. Dia tetap pada tempatnya. Hanya saja tertimbun. Tertimbun kemelekatan-kemelekatan. Tertimbun noda-noda. Sampai tidak kelihatan. Sebenarnya nggak pergi kemana-mana. Dia tetap ada di dalam diri kita. Nah, kita hanya perlu menyingkirkan timbunan-timbunan ini dengan patrap samadhi dan laku di luar patrap samadhi. Ketika seluruh timbunan-timbunan yang menutupi sucinya diri kita ini tadi, maka bermula dari situlah kita disebut sebagai tercerahkan. Dan ketika kita tercerahkan, sudah seperti bayi, itulah kita bisa mengambil penggambarannya. Lah, lupanya sedulur papat kalimo pancer kita itu bermula dari situ. Ya, lupanya itu bermula dari situ. Makanya kalau kita mempunyai balita, hati-hati. Karena apapun yang kita lakukan akan dibicarakan oleh sedulur papat kalimo pancernya bayi kita. Dan itu nanti akan dipraktekkan oleh jabang bayi. Nah, semakin lama, semakin banyak yang dipelajari oleh sedulur papat kalimo pancer ini, ya semakin membelenggu jabang bayi itu tadi. Jadi hati-hati. Semisal bertengkar, jangan di samping bayi. Karena pertengkaran kedua orang tuanya itu direkam oleh sedulur papat kalimo pancernya. Dan diajarkan kepada jabang bayi. Nah, selama ini kita, ini loh. Dan apapun yang diajarkan, apapun yang diperbincangkan oleh sedulur papat kalimo pancer, kita itu diiyakan oleh seluruh ruh yang ada di diri kita. Dan akan dilakukan. Dengan mencapai suci, berarti kita mengingatkan sedulur papat kalimo pancer kita pada sifat dan sikap aslinya. Dengan mencapai suci berarti mengembalikan sifat dan sikap aslinya sedulur papat kalimo pancer kita. Sebab karena itu, setelah berhasil mencapai suci, dibutuhkan laku suci menuju abadi. Artinya ini amat sangat harus berhati-hati. Karena apa? Karena kalau kita ajak melakukan sesuatu yang itu bukan sifat dan sikapnya, dia akan mencelakai kita. Tidak mau lagi. Setelah dia tahu, oh jati dirinya tahu, saya bahannya dari ini, asalnya dari ini, sifat saya ini, sikap saya ini, terus ini kita ajak untuk melakukan yang itu bukan sifat dan sikapnya, dia sudah tidak akan mau lagi. Artinya dia akan mencelakai kita.
Jadi apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini sesungguhnya pelajaran paling pokok dan paling penting. Karena bisa menentukan pelajaran-pelajaran lainnya yang mungkin nantinya akan kita pelajari. Sekarang lebih dalam. Di dalam diri kita terdapat ribuan ruh. Dengan ribuan ruh ini tadi, sampai mengalami kematian gagal sempurna, berarti ada ribuan ruh yang gentayangan di alam ruh sana. Ada ribuan ruh yang gentayangan di alam ruh. Lah, ribuan ruh kita yang gentayangan di alam ruh, inilah yang panjenengan sebut-sebut sebagai setan. Makanya orang bijak mengatakan setan itu sesungguhnya diri kita sendiri. Bener. Itu bener. Bahwa setan itu adalah diri kita sendiri, bener. Lawang setan itu ciptaan kita sendiri. Asalnya dari diri kita sendiri, bukan ciptaan Tuhan. Dari apa yang sudah saya uraikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah sesungguhnya komunikasi kita antar sesama makhluk tak lain tak bukan adalah cinta kasih sayang. Karena makhluk apapun itu bisanya hanya menebar cinta kasih sayang. Selain menebar cinta kasih sayang tidak bisa. Bisanya cuma pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, dan merasakan kenyataan Tuhan. Selain itu, bisanya hanya menebar cinta kasih sayang. Lah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bentuk komunikasi sesama makhluk tak lain dan tak bukan adalah cinta kasih sayang. Nah, kalau bentuk komunikasi antar sesama makhluk adalah cinta kasih sayang, lalu bagaimana dengan menyembelih ayam, kambing, sapi, mungkin burung, atau ikan air? Harusnya itu tidak ada, bukan? Jawabannya, tidak ada satupun makhluk yang tidak rindu sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin sempurna. Seluruh makhluk itu ingin sempurna dan merindukan yang namanya sempurna. Sempurna pada umumnya dimaknai sebagai kembali kepada asal-usul kejadian. Artinya, tidak ada satupun ayam yang tidak ingin sempurna, itu nggak ada. Tidak ada satupun kambing atau sapi dan hewan-hewan lainnya yang tidak ingin sempurna, yang tidak merindukan kesempurnaan, itu tidak ada. Dan yang bisa menyempurnakannya adalah hanya manusia. Sebab itu
wahyu pancagaib hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Karena hanya manusia yang diberi tanggung jawab untuk menyempurnakan lainnya yang tidak sempurna. Lah kalau kita menyembelih ayam untuk dikonsumsi dengan menyempurnakan jiwa raganya ayam itu, apakah itu bukan cinta kasih sayang? Lawang ayam itu sangat rindu dengan yang namanya sempurna. Dan dia hanya bisa sempurna jika dimanfaatkan oleh manusia. Namun sayangnya tidak semua manusia bisa. Makanya kasihan deh ayam-ayam yang disembelih dan dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak tahu cara menyempurnakannya. Karena apa? Karena ayam itu akan bereinkarnasi lagi. Ya kalau reinkarnasinya jadi ayam lagi. Nah kalau reinkarnasinya jadi manusia, bisa dendam pada kita. Oh, bajingan itu yang dulu motong saya. Tanpa sebab ada seseorang yang memusuhi kita. Jenengan pasti mengalami semua. Ya? Tanpa sebab, tanpa alasan, kok ujuk-ujuk memusuhi kita, membenci kita. Bisa jadi dia adalah reinkarnasi dari hewan yang pernah panjenengan sakiti, yang pernah panjenengan bunuh. Jadi jangan balas dengan membenci lagi. Karena apa? Karena bisa jadi dia adalah reinkarnasi dari hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang panjenengan bunuh. Mungkin dia reinkarnasinya nyamuk ketika gigit panjenengan sedang pacaran. Nah ketika kita sedang pacaran digigit nyamuk kan jengkelnya, ganggu aja loh kan gitu. Bagaimana mungkin dia sempurna? Wong kita nepaknya dengan jengkel. Nah karena dia tidak berhasil mencapai kesempurnaan, dibunuh dengan kebencian, nah akhirnya kan dia menunggu kesempatan untuk bereinkarnasi lagi. Begitu mendapat kesempatan bereinkarnasi, wujud reinkarnasinya jadi manusia. Oh kurang ajar itu orang yang dulu nepak saya. Itu loh rumitnya tentang ruh. Maka sebab itu Tuhan berkata, urusan ruh adalah urusanku. Rumit banget. Tentang ruh adalah sesuatu yang paling rumit. Saking rumitnya Tuhan mengambil kendali sendiri. Tentang ruh adalah urusanku. Dan hanya sebatas itu saya bisa memberikan wawasan terkait ruh. Selebihnya hanya Tuhan itu sendiri yang tahu. Yang pasti tentang ruh adalah sesuatu yang paling pelik, paling rumit. Dan paling banyak ruh tersebut ada di dalam diri kita. Melakukan patrap samadhi, mengalami ini wajar. Kenapa saya katakan wajar? Ada berapa banyak makhluk yang panjenengan sakiti, makhluk yang panjenengan matikan. Sebelum mengkaji wahyu pancagaib, sebelum mempraktekkan wahyu pancagaib. Nah, jiwanya makhluk-makhluk itu kan butuh kesempurnaan. Dan dia menuntut kesempurnaan kepada kita. Makanya
kita merasakan patrap samadinya lebih sering tidak nyaman karena sedang memurnikan, karena sedang membersihkan. Bisa paham nggih? Sebagai akhir konten video rekaman kadangan malam ini, saya hendak memberitahukan sesuatu kepada panjenengan bahwasanya manekung atau gembleng akan saya akhiri. Artinya manekung atau gembleng tidak akan ada lagi. Setelah panjenengan semua selesai. Ini kehendak saya. Kehendak Romo tentunya lain lagi. Dan saya sedang membicarakan kehendak pribadi saya. Ada yang berat di dalam manekung atau gembleng, yaitu ketika saya menemani panjenengan untuk mencapai suci, yaitu mematikan dan menghidupkannya kembali. Ketika saya melakukan ini, itu saya menggunakan seluruh energi saya, seluruh tenaga saya. Tidak ada yang tidak saya gunakan. Dan ini saya lakukan hingga berulang kali. Ada kalanya setiap 5 hari sekali itu saya lakukan 3, 4 sampai 5 kali. Bergantung jumlah orangnya. Nah, kalau jumlah orangnya ada 10, berarti 10 kali saya lakukan. Berarti 10 kali saya menguras energi. Nah, untuk bisa memulihkan, itu saya butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari ada kalanya. Nah, ini kalau semuanya saya hadapi sendiri, saya tangani sendiri, saya lakukan sendiri, tentunya panjenengan sudah bisa menebak kan seperti apa kondisi saya. Jadi saya merasa gimana ya, sebenarnya saya berat, tapi ini jangan disalah artikan ya. Saya sedang berbicara saya sendiri gitu ya. Saya sedang berbicara tentang saya sendiri. Jadi kalau saya ibaratkan lilin ya. Kalau saya ibaratkan sebuah lilin yang menyala tiada henti demi untuk menerangi ruangan gelap, itu saya merasakan sosok lilinnya ini apa ya, sudah mau habis gitu loh. Saya rasakan itu sudah mau habis itu. Nah, itu saya rasakan. Jadi makanya sebelum benar-benar habis itu saya mau menghentikan manekung atau gembleng. Terkecuali jika Romo itu memberikan bantuan kepada saya.
berupa kadang yang bisa membantu saya terkait menerima dan merajakan peserta manekung. Itu baru bisa saya lanjutkan lagi. Nah, untuk para kadang di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti manekung atau gembleng, maka akan saya beritahu tata cara dan tekniknya agar supaya bisa dilakukan sendiri di rumahnya masing-masing. Namun intinya tetap perkara wahyu, tetap perkara wahyu, tetap perkara anugerah dari Tuhan itu sendiri. Sehingganya waktu gemblengnya tidak bisa saya perkirakan. Karena apa? Karena berkaitan dengan wahyu, dengan anugerah kan. Jadi kalau Tuhan belum memberi wahyu, ya berarti manekungnya belum selesai kan gitu. Belum selesai. Saya rasa para kadang saya yang sudah berhasil menyelesaikan gembleng atau manekung itu jumlahnya sudah teramat sangat banyak, dan itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Lain lagi tentang Romo ya, saya sedang tidak berbicara tentang Romo, ini tentang diri saya sendiri. Karena apa? Karena jumlah dari para kadang saya yang sudah selesai manekung itu sudah ribuan ya, sudah ribuan. Jadi sudah lebih dari cukup lah untuk meniadakan rumah sakit, untuk meniadakan panti jompo, untuk meniadakan penjara, untuk meniadakan kemiskinan, untuk meniadakan kuburan, itu sudah lebih dari cukup lah. Jadi selanjutnya manekung atau gembleng bisa dilakukan sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Namun ukurannya ukuran anugerah atau ukuran wahyu. Dan gembleng yang dilakukan di rumahnya masing-masing ini tidak bisa dilakukan sendiri. Setidaknya harus 2 orang. Satu misal, kadang si A dengan kadang si B hendak melakukan manekung atau gembleng. Nah ini salah satunya dulu harus gantian. Semisal kadang si A yang melakukan gembleng, maka kadang si B ini yang nemani di hari keempatnya. Karena di hari keempat itu kan yang dipatrapkan kan adalah patrap samadhi manunggal jati. Artinya disitulah puncaknya. Yang tak lain dan tak bukan, ada kematian dan ada kehidupan di situ. Jadi kalau dilakukan sendiri ini resiko. Jadi sebelum saya memberikan contoh teknik-tekniknya, saya harap manekung atau gembleng ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada teman. Harus ada teman di malam keempatnya. Karena di malam keempat ini adalah puncaknya. Jadi kalau tidak ada teman, ini bisa keterusan mati. Ya, bisa keterusan mati. Karena apa? Karena hidup kita yang seumur hidup itu tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang. Begitu kembali ke asalnya, di sana tenang, nyaman, kan dia tidak mau kembali lagi. Gitu. Artinya kalau ini sendiri nggak ada yang menemani, kan nggak bisa hidup lagi. Tapi kalau ada yang menemani, jika kematian ini setidaknya sudah 1 menit harus dibangunkan. Jadi kalau sudah mengalami kematian, maksimal 1 menit lah, maksimal. Sudah 1 menit mati harus segera dibangunkan dengan cara apapun. Kalau sulit, jika perlu disakiti supaya dia kaget terus bangun. Kalau enggak ya udah bablas, enggak bisa hidup lagi kan.
Nah itu resikonya. Resikonya itu. Jadi saya mohon kalau mau melakukan gembleng sendiri di rumah harus ada teman, tidak boleh dilakukan sendiri. Kalau sampai melakukannya sendiri, saya tidak mau nanggung resikonya. Dan berikut ini adalah tata cara dan teknik-tekniknya, serta aturan-aturan gembleng atau manekung yang dilakukan. Sebenarnya dilakukan di mana saja bisa. Sebenarnya dilakukan di mana saja bisa. Tidak harus di sini, tidak harus di sini. Dimanapun bisa. Asalkan bisa kan gitu. Jadi kalau mau gembleng atau mau manekung atau mau menyelesaikan laku murni menuju suci dengan cara khusus, maka syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, sediakan waktu 4 hari 4 malam. Nah, selama 4 hari 4 malam ini, hindari pembicaraan-pembicaraan selain wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Selama 4 hari 4 malam. Yang kedua, tidak keluar dari tempat yang digunakan untuk manekung atau gembleng. Yang ketiga, selama 4 hari 4 malam, apapun yang bersentuhan dengan kita, terutama yang masuk ke dalam mulut kita, ini harus disempurnakan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Dan selama 4 hari 4 malam yang terakhir, selama 4 hari 4 malam, berusaha atau berupayalah untuk tidak lupa diri. Sedangkan patrap-patrap yang digunakan di hari pertama adalah patrap samadhi mijil sowan. Di hari kedua, patrap samadhi mijil sampurno. Di hari ketiga, patrap samadhi mijil toto lenggah. Dan di hari keempat adalah patrap samadhi manunggal jati. Yang harus punya teman adalah di hari keempat ini tadi. Karena hari keempat ini adalah puncaknya. Jika di hari keempat belum mendapatkan anugerah atau wahyu tentang mati, berarti harinya harus ditambah sampai 5 hari. Kalau 5 hari masih belum bisa, tambah lagi 6 hari. 6 hari belum bisa, terus sampai bisa mati. Sampai mendapatkan wahyu atau anugerah mati. Dan ketika mengalami mati, jangan lebih dari 1 menit. Dan siapapun yang menemani, jika sudah 1 menit, segera dibangunkan. Karena jika tidak segera dibangunkan, maka akan keterusan mati. Lah, lama atau tidaknya manekung atau gembleng ini bergantung dari seberapa bersih otak atau pikirannya, seberapa bersih hati atau batinnya, seberapa bersih kelamin atau syahwatnya. Itu patrap-patrap samadhi yang digunakan untuk manekung atau gembleng. Sedangkan teknik-teknik patrap samadhinya sebagai berikut. Semisal contoh, hari pertama, yaitu patrap samadhi yang digunakan adalah patrap samadhi mijil sowan. Lakukan patrap secara natural. Ndak perlu neko-neko, ndak perlu aneh-aneh. Lakukan patrap secara natural. Dimulai dari palungguh pambuko, kunci 7 kali, paweling 3 kali, kemudian mijil sowan. Setelah mijil sowan, turunkan tangannya, nonaktifkan otak atau pikiran. Arti maksudnya nggak usah berpikir apapun.
Nonaktifkan hati atau batin, maksudnya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, maksudnya tidak perlu berkeinginan apapun. Cukup diam, sediam-diamnya, cukup diam. Jika dirasa samadinya sudah cukup, lakukan palungguh panutup, kemudian beristirahat. Kalau istirahatnya dirasa sudah cukup, lakukan lagi patrap samadhi mijil sowan seperti yang barusan saya uraikan, berulang-ulang kali selama 1 hari 1 malam. Nanti di malam kedua ganti patrap samadhi mijil sampurno. Cara-caranya juga sama, teknik-tekniknya juga sama seperti cara dan teknik yang digunakan ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan. Yaitu lakukan patrap samadhi secara natural, secara alami, tidak perlu ini, natural, alami. Dimulai dari palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil sampurno. Kemudian turunkan tangannya bersamadhi. Artinya diam, nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, tidak perlu berkeinginan atau bertujuan apapun, cukup diam total. Jika dirasa samadhinya sudah cukup, kemudian berdiri untuk melakukan patrap singkir dan membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut dan diakhiri dengan palungguh panutup. Lakukan patrap samadhi mijil sampurno ini hingga berulang-ulang kali selama 1 hari 1 malam. Nah, nanti di hari ketiganya ganti patrap samadhi, yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Cara dan tekniknya sama seperti yang dilakukan ketika patrap samadhi mijil sowan dan patrap samadhi mijil sampurno, yaitu melakukan patrap secara natural, secara alami, tidak perlu dirancang dan lain sebagainya, natural saja. Dimulai dari patrap palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil toto lenggah. Setelah mijil toto lenggah, kemudian tangannya diturunkan. Lakukan samadhi, artinya diam total. Nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Arti maksudnya tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, tidak perlu berkeinginan atau bertujuan apapun, cukup diam. Kenapa kok diam? Karena semakin kita diam, kalau kita mau diam, dan semakin kita diam, seluruh tubuh kita akan dikuasai oleh hidup kita, sang penggerak jiwa raga kita. Semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, jika ada sesuatu pasti akan dimengertikan oleh hidup kita, akan dipahamkan, akan diberitahukan oleh hidup kita. Namun kalau tidak mau diam, tidak bisa diam, maka hidup kita yang akan diam. Nah, kalau hidup kita yang diam, kita akan mengalami kemustahilan, karena yang bisa mengerti, yang bisa paham, yang bisa tahu adalah hidup kita, bukan kita. Kemudian berlanjut ke hari yang keempat. Nah, di hari yang keempat ini, patrap samadhi yang digunakan adalah patrap samadhi manunggal jati. Ini yang menjadi inti daripada manekung atau gembleng. Karena perjalanan menggapai suci adanya di hari keempat, patrapnya yang digunakan adalah patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati, tata cara atau tekniknya sebagai berikut. Setelah duduk, siap untuk melakukan patrap samadhi, langkah awal lakukan terlebih dahulu palungguh jati.
masih dalam keadaan palungguh jati. Setelah palungguh jati masih dalam keadaan patrap palungguh, giring atau arahkan sedulur papat kita ke cakra otak. Setelah sedulur papat kita sampai dan manunggal di cakra otak, kemudian turunkan ke cakra jantung. Setelah sedulur papat kita yang sudah dalam keadaan manunggal sampai di cakra jantung, lalu patrap palungguh ini dirubah menjadi patrap kunci. Kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patrap kuncinya dengan cara memajukan kedua telapak tangan kita ke depan wajah seperti ini. Setelah patrap kunci berhenti, lalu secara perlahan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang, pisahkan kedua telapak tangan kita sembari menurunkannya ke bawah sampai ke tumpuannya masing-masing. Dengan menurunkan kedua telapak tangan kita ke bawah hingga sampai di tumpuannya masing-masing, maka secara otomatis sedulur papat kita yang sudah manunggal lama di cakra jantung akan ikut turun menuju ke cakra kelamin. Setelah kita bisa menyadari keberadaan sedulur papat kita yang ada di cakra kelamin, lalu kita bersamadhi, diam total, nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, dan nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, dan tidak perlu berkeinginan atau bertujuan apapun, cukup diam. Lah, di dalam diam, jika wahyu itu turun, pasti akan mengalami mati. Dan ketika mengalami mati, jangan lebih dari 1 menit. Jika sudah 1 menit, siapapun yang menemani harus segera membangunkan. Jika sulit, bangunkan dengan cara kasar. Lah, praktek ini tidak bisa dijalankan sendiri, harus ada yang menemani. Nah, kalau di hari keempat ini belum bisa mati, maka harinya ditambah menjadi 5 hari 5 malam. Kalau 5 hari 5 malam belum bisa mati, ditambah lagi 6 hari 6 malam. Begitu seterusnya sampai berhasil mencapai suci atau mengalami mati. Itu adalah tata cara atau teknik serta aturan-aturan tentang manekung atau gembleng. Bagi panjenengan yang belum mendapatkan kesempatan manekung atau gembleng, dikarenakan saya mau istirahat, maka silahkan praktekkan apa yang sudah saya uraikan tadi di rumah panjenengan sendiri-sendiri. Namun ingat, harus ada teman di malam keempatnya. Nah, karena dilakukan sendiri di rumah, jadi waktunya tidak ada batasannya. Batas waktunya sampai bisa mencapai suci atau bisa mengalami mati. Kalau di sini kan waktunya bisa dibatasi karena ada bantuan. Ada teman, ada bantuan. Jadi mau otak atau pikirannya bersih atau belum, mau hati atau batinnya bersih atau belum, atau kelamin atau syahwatnya bersih atau belum, kalau sudah 4 hari pasti saya matikan. Nah, kalau di sini, nah kalau di rumah siapa yang mati? Tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan
terkait sedulur papat kalimo pancer seperti apa dan bagaimana, tempat tinggalnya di mana, videonya sudah terlalu banyak. Jadi soal ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuannya, simak video-video lainnya dan pasti akan paham. Dan itu tadi khusus untuk tata cara atau teknik gembleng atau manekung. Ingat pesan saya, jangan lakukan sendiri. Harus bekerja sama dengan kadang lainnya, bergantian, secara bergantian. Sedangkan di pesanggrahan selanjutnya terserah Romo saja. Soalnya saya juga sudah melihat para kadang yang menemani saya di sini itu sudah nampak capek wajahnya, dan nampak jenuh. Jadi saya tidak bisa egois. Karena apa? Karena tentang hal ini itu dibutuhkan pengorbanan super power. Diperlukan pengorbanan super power. Jika pengorbanannya bukan super power, tidak akan mampu. Pasti akan mengalami letih, pasti akan mengalami capek. Nah, kalau saya bergantung Romo. Kalau Romo memberikan teman kepada saya orangnya tidak kenal capek. Tapi kalau semuanya harus saya tangani sendiri, saya lakukan sendiri, waduh. Kalau hanya 1-2 orang sih nggak apa-apa. Nah, kalau jumlahnya sampai segini, jadi apa kata Romo? Tentang ini apa kata Romo? Yang penting apa yang menjadi apa yang menjadi kehendak saya ini sudah terucap. Itulah yang saya mau seperti itu. Jadi titik ketidakmampuan saya itu adalah ketika saya menemani panjenengan mencapai suci. Itu titik ketidakmampuan saya. Dulu di awal-awal saya mampu melakukan sampai 15 orang, bahkan 20 orang dulu. Nah, sekarang ini 3 orang, 4 orang itu saya sudah lemes. Apalagi kalau 1 orang gagal gitu ya. 1 orang diulang-ulang sampai 3 kali, wah udah habis total itu. Nah itu saya butuh berhari-hari untuk memulihkan tenaga saya. Nah, itu ada di titik itu. Artinya kalau Romo memberikan bantuan kepada saya kan bisa menghadapi di bagian itu saja. Sedangkan yang lainnya kan bisa dihadapi atau dikerjakan oleh yang lain. Mungkin mampu saya kalau hanya bagian itunya saja.
Jadi saya harap untuk para kadang yang di luar sana dan belum mendapat kesempatan manekung atau gembleng, atau mungkin sedang dalam persiapan mau berangkat gembleng, mohon maafkan. Aduh. Makanya kalau ada yang ndak bersungguh-sungguh, saya marah sekali gitu. Saya marah sekali. Karena apa? Karena apa yang saya lakukan itu sampai titik terakhir itu yang saya lakukan. Nah, kalau ndak bersungguh-sungguh kan berarti kan nggak kasihan sama saya. Tapi sekali lagi terserah Romo. Kalau Romo masih merasa kurang, putra kekudangan saya ini jumlahnya masih kurang, nah, tentunya Romo kan memberikan kekuatan lebih kepada saya. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang punya pertanyaan, monggo. No. Kalau atur wangun gunung pangapunten engko tekan kembali pancakaya. Lalu sampun sanjang pilih pahit pancakaya nu di kalau samonten sampun moten. Padahal sak emut kula mboten emut kula kandak meratakaken. Sekitar tahun 75 itu kula pun sering kumpulkan para pinispuh namun bicarakan sedulur. Nggih. Sebelum sana melangkah malih. Wong sendiri malih. Kenal dulu 10 meter. Ya, temen itu anjuranipun pemahamanipun kita kenal. Sekabeng sepateng gesang sak lubang bumi sak kuping langit menika sedaripun piyambak. Sing kula pakenaken silsilah pundi medalipun kangkang kawah adi-ari agamung nini amung menika kaliyan kawan itu. Tenipun wonten benten ini pun wonten penyebutan, Pak. Adanya perbedaannya adanya di penyebutan. Tadi sedulur papat niku sebutannya akeh. Sebutannya akeh. Ada yang menyebutnya kawah, ari-ari, darah dan pusar. Kawah, ari-ari, getih lan puser. Ada yang menyebutnya seperti itu. Ada yang menyebutnya sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi. Ada yang menyebutnya Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ada yang menyebutnya sahabat 4 itu. Masa nggak hafal itu sahabat Rasul 4 itu siapa itu, nggak hafal. Pokoknya sahabat 4 lah. Ada yang menyebutnya mutmainah, aluama, amarah, supia. Wah, bawa mumet, Pak. Yang paling gampang diingat adalah mutmainah, aluama, amarah, supia. Paling gampang gitu loh. Nggih, paling gampang. Jadi intinya podo mung penyebutannya sing beda-beda. Tadi sudah saya jelaskan, di dalam diri kita itu ada ribuan roh. Namun semuanya itu, ribuan roh itu tadi tidak perlu diapa-apain. Tidak perlu diapa-apain. Penting tapi tidak perlu diapa-apain. Cukup dicintai, dikasihi, disayangi. Sudah.
Nah, yang perlu kita kenal adalah pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu ada 5 roh, sedulur papat kalimo pancer iki mau. Mutmainah, aluama, urip, amarah, supiyah. Nah, ini pemimpinnya. Karena ribuan roh itu tadi bergantung dari 5 roh ini. Nek ngenal kabeh mumet nyenengan. Bulu kita aja ada berapa tuh jumlahnya? Mau kenal satu persatu. Oh. Umat ambil intinya. Nanti pelajaran tentang mriki itu njuko intine sing dijuko. Paham nggih? Enten pitakan nggih. Iki ngapunten malih Nggih. tentang kesadaran. Heeh. Kesadaran kalian rasa rumangsa karasa lan ngrumasan ini bintene wonten. Rasa krasa rumangsa kuwi kelakuan. Nggih, niku kelakuan atau perbuatan. Nah, nek kesadaran sing meruhi perbuatan, yang mengetahui perbuatan, yang mengetahui kelakuan, lah itu kesadaran. Sing dadek yang menjadikan saya tahu megang gelas, minum wedang, lah itu kesadaran. Nah, rasa rumangsa kan lah iki mau. Nah, rasa rumangsa. Nah, sing meruhi, yang mengetahui, yang menyaksikannya. Nah, itu kesadaran. Itu perbedaan antara kesadaran dan rasa rumangsa. Nggih. Ada lagi? Estu itu tadi sudah paham. Nggih. Ini perbedaan antara kesadaran dengan rasa rumangsa. Jadi ana 5, rasa rumangsa ngrasakake anane urip, ana 5 nggih. Nah, itu kelakuan, semuanya itu kelakuan atau perbuatan. Lah, yang mengetahui 5 perbuatan ini, nah itu yang disebut kesadaran. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Niki kalau enten juga praktekan. Napa malih sing dipraktekaken? Kesadaran ya. Nah, nggih. Suatu misal, mbak ini mau mboten suatu misal anak kula. Mboten kathah mboten. Ya. Nggih. Kamu uang 5.000 mawon. Nggih. Oh, mboten mawon. Kula eling aliat kula kembak nggih nate bubat moten. Akhire sadar-sadare mboten wani ngenani anak, aku namung mari butuh. Niku masuk kesadaran kok. Panen. Sanes itu bukan, nggih, itu bukan. Niku mlebune teng rasa rumangsa wau. Nah, sing dadekne jenengan iso roh nek duit kuwi mau dicolong anak, yang menjadikan panjenengan tahu kalau uang itu diambil anak, nah itu kesadaran. Nggih. Itu namanya kesadaran. Jadi kesadaran itu sendiri berarti dia itu yang maha hidup. Enggak. Nah. Kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Nah, gerak-gerik hidup inilah yang menjadikan kita itu tahu. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan. Nah, itu kan gerak-gerik hidup. Nah, itulah kesadaran. Nonton lagi. Lah kemudian harusnya masih ada pertanyaan itu. Nah terus kesadaran itu kita apakan? Itu pertanyaan selanjutnya. Nah terus kesadaran itu perlu kita apakan? Perlu kita sadari. Lah caranya menyadari kesadaran, menikmati rasanya gerak-gerik itu tadi.
Itu cara untuk menyadari kesadaran. Ada lagi? Wonten malih? Panjenengan baru datang? Oh, sudah 2 hari ini. Oh, lali. Dari mana? Yang dari Semarang ya? Oh ya, lupa yang dari Semarang. Maklum wis 62. Sudah 62. Sami jenengan 62, kok isih ganteng kula. Kurang senang. Oh. Karena saya belum abadi, Pak Web. Mau jawabannya. Monggo barangkali ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Durasi videonya panjang enggak apa-apa. Yang penting panjenengan bisa plong. Nah, saya tanya. Ini tentang kunci, Pak Web. Nggih. Kalau kenal kunci, Nggih. mulai bacaan itu mau sakit ngerasa mau nih ada rasa dendam kadang tiang terus tapi kalau lama dengan secara alami terkembak nih rasa dendam itu terkembak Bukan hilang, jadi maksudnya tersempurnakan. Bukan hilang. langsung aja mengenal kunci itu kenyataan sih. Nggih, kula nggih kamugan mujizat. Nggih. Warung kula teng ngandhape ringin wadeng, Pak. Nggih. Berapa ribu kewan-kewan alit-alit niku. Nek Jawa itu medal buan. Ngrubung lampu. Nggih, pokok nek Jawa wis nganu teng lampu, teng anu. Lampu ngono nggih. Mboten wonten kan. Nggih. Paling jenengan maca singkir paling. Sering begitu akrab kan. Akrab tenan. Pripun Pak Komari duwe pitakon monggo Pak Komari. Hah? Mboten pripun ah. Kula sering jenengan takon-takon kok. Nek teng kula kok mboten purun takon. Pripun sampun ngraosake sehat? Nggih. Tasik wonten keluhan napa njenengan? Driji. Belum dereng saged nggerak anu spontan nggih. Sik rada kaku-kaku. Nggih. Ngantos waras nggih, ngantos waras. Ben anake bahagia. Makanya kan lek mumpun waras dijemput jenengan. Berkait gawe niku penyembelihan hewan niku. Cara penyempurnaan sami gawe niku. Ya padha nganggone apa mijil sampurna niku, patrap samadhi mijil sampurna. Sama. Tapi nanti kan ada petunjuknya di buku kan ada petunjuk. Kalau pekerjaan kita misalnya bertugas membasmi serangga, kapan itu? Bagaimana cara menyempurnakannya? Ya menggunakan patra samadhi mijil sampurna yang digunakan itu. Setelahnya. Ya sebelumnya, setelahnya. Ya sebelumnya lah. Kan pakai obat. Berarti sebelum itu. Ya.
sebelumnya. Tapi biasanya sebelum diobat, sebelum disemprot itu sudah hilang. Biasanya. Jadi kalau pedagang ayam cuma pedagang ayam Pak. Iya, kenapa? Kan datangnya satu aduh. Kita sekali aja ngucap apa. Ya kalau pedagang ayam ya bergantung yang motong jenengan apa bukan gitu. Yang menyempurnakan, yang bertanggung jawab menyempurnakan kan yang motong. Iya, kalau kita jadi pedagang ayam gitu loh. Kan kita kan datangnya kadang-kadang 2 jam kemudian datang lagi kan gitu. Kita apa patrap sekali aja apa? Ya patrap sekali saja. Itulah pentingnya atau perlunya kesadaran kontinu dan universal. Jadi kalau kita ada kepentingan apa-apa itu tidak bikin kesadaran lagi. Nanti kesadaran putus, bikin kesadaran lagi. Nah kalau kesadarannya kontinu kan tidak perlu bikin. Ya kan tinggal praktek. Lalu kesadarannya sudah ada. Nanti tinggal bersabda aja. Pak, mau nanya Pak, tentang kesadaran itu apakah ada kaitan dengan yang di dalam yang bilang kitab sejati ada makna itu Pak? Tadi kan saya sudah katakan kesadaran itu adalah gerak-geriknya hidup. Jadi kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Karena kesadaran itu gerak-geriknya hidup, maka perlu kita sadari. Karena itu terbaik, paling tepat, paling baik. Nah, kalau tidak kita sadari, menjadi tidak tepat. Nah, kalau sudah tidak tepat, jadinya masalah. Ada lagi? Malam ini ada yang di Manunggal Jati? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, karena diem aja nggak ada yang dibahas. Saya ucapkan terima kasih dan tercerahkan kita semua. Terima kasih.